Tempat ini, masjid ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih kuat ya, Bu sekalian? Masih ya, insyaallah. Tenaganya masih ada insyaallah. Ya, jadi sambil santai mawon ya. Sambil selonjoran, sambil minum silakan ya. Nah, jadi Bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, kita akan bersama-sama membahas ya tentang hadis-hadis yang palsu ya, tapi bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Bahkan banyak disampaikan oleh para penceramah ya di atas mimbar-mimbar. Sementara mereka tidak menyampaikan bahwa hadis tersebut sesungguhnya adalah hadis yang bermasalah ya. Dalam bahasa Arab hadis palsu itu, Bapak sekalian, para ulama hadis menyebutnya hadis maudhu ya. Hadis maudhu artinya hadis palsu. Apa itu hadis palsu? Bapak Ibu, hadis palsu itu adalah hadis yang dibuat oleh seseorang ya, lalu diatasnamakan Nabi. Katanya ini dari Nabi SAW. Padahal Nabi tidak pernah menyampaikan hadis tersebut. Nabi tidak pernah. Lalu kata orang, Nabi bilang begini. Padahal tidak pernah. Lalu dia mengatakan ini dari Nabi. Nah, ini namanya hadis palsu, hadis maudhu, hadis yang dibuat oleh seseorang lalu dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi. Nah, ini Bapak Ibu biasanya pendorongnya, motifnya adalah dalam rangka untuk menakut-nakuti orang. Satu, biasanya untuk menakut-nakuti orang supaya orang tidak melakukan perbuatan yang disebutkan dalam hadis itu. Nah, contoh misalnya supaya orang takut tidak puasa ya. Supaya orang takut tidak puasa, maka dibuatlah hadis yang kalau kita membaca orang kemudian menjadi takut. Ya, yaitu contohnya hadis palsu itu, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin wala maradin. Barang siapa yang berbuka puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah dan bukan karena sakit, lam yaqdi anhu saumud dahri ya, kulluhu, maka tidak akan bisa diqadha meskipun dia puasa sepanjang tahun. Nah, saya ulangi, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yuqda anhu saumud dahri kulluhu. Barang siapa yang buka satu hari dari bulan Ramadan, satu hari dia nggak puasa tanpa ada rukhsah, tanpa sakit, maka puasa yang ditinggalkan itu tidak mungkin bisa diqadha meskipun dia puasa selama 1 tahun full, nggak akan bisa diganti. Wa in shoma, meskipun puasa sepanjang tahun. Nah, ini hadis batil, ini hadis. Nah, sekalian, hadis yang tidak benar, bukan dari Nabi. Tujuannya apa? Untuk nakut-nakuti orang supaya orang tidak meninggalkan puasa meskipun 1 hari. Nah, itu contoh ya. Atau ada yang tujuannya untuk memotivasi, mendorong agar orang tuh semangat. Agar orang semangat, misalnya ada hadis mengatakan bahwa naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Terus wasumtuhu tasbih. Diamnya orang puasa itu tasbih. Jadi diamnya orang puasa itu sama dengan orang bertasbih. Kemudian wa amaluhu mudha'af. Amal perbuatannya itu dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajab. Doanya itu diijabah. Wa dzambuhu maghfur. Dan dosa-dosanya diampuni. Ini kan untuk memotivasi, mendorong. Kalau tadi mengancam, menakut-takuti, kalau ini mendorong.
Padahal ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu motifnya kenapa kok ada orang berani membuat hadis atas nama Nabi. Padahal dia tidak pernah ngomong itu. Nah ini sekalian, ancamannya kalau ada orang berani buat dia. Nah, kata Rasulullah, man haddasa anni bihadisin, barang siapa yang menyampaikan satu hadis dariku dengan dia menyampaikan satu hadis dariku bihadisin yura annahu kadzib, dengan satu hadis padahal hadis itu dusta, bohong, ya bukan dari Nabi, bahwa ahadul kadzibin, maka orang yang menyampaikan hadis itu termasuk salah satu dari pembohong. Ya, ada orang buat hadis atas nama Nabi, padahal Nabi nggak pernah mengatakan. Lalu kita sampaikan lagi kepada orang lain, maka kita pun termasuk salah satu pembohong. Nah, dan orang yang berbohong atas nama Nabi, ancamannya neraka. Maka Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Itu saja. Oh, jadi ngeri sekali. Orang yang ngomong qalan Nabi begini, padahal Nabi tidak pernah ngomong itu. Dia bilang qalan Nabi bersabda begini. Nabi tidak pernah. Maka orang, apalagi dia sengaja dia menyampaikan. Dan apalagi kalau dia tahu itu adalah hadis dhaif atau hadis palsu, nah maka orang itu diancam oleh Nabi dengan tempat duduknya di neraka. Ini misalnya. Oleh karenanya kita sebaiknya hati-hati ya di dalam menerima hadis dan dalam menyampaikan hadis. Kalau kita menerima hadis broadcast gitu ya dari teman-teman atau lewat sharing di WhatsApp gitu ya, kita lihat ada enggak di situ rujukannya, hadis tersebut ada diambil dari kitab apa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi atau yang lain. Itu harus dilihat, perhatikan. Itu yang pertama. Kalau ada orang menyampaikan kata Nabi begini, tapi nggak ada sumbernya, itu udah kita stop karena kemungkinan besar itu hoax. Nah, itu hoax dan menyebar hoax. Ya tadi sama seperti kita berdusta atas nama Nabi kalau ini dalam konteks hadis ya sekalian. Itu satu. Nah syukur-syukur ketika kita mendapatkan sharingnya di lewat WhatsApp hadis, katanya hadis, syukur-syukur selain disebutkan rujukannya dari kitab apa, syukur-syukur di situ jelaskan juga derajat hadisnya. Apakah hadisnya sahih atau hasan atau dhaif atau bahkan maudhu, palsu. Nah, kalau udah ada penjelasan begitu, baru tuh aman. Baru kita boleh share ke orang lain. Tapi kalau nggak ada, sebaiknya stop dulu. Nah, sampai kita mendapatkan kepastian bahwa hadis tersebut memang betul-betul dari Nabi. Ada kitab rujukannya dan ada penjelasan derajat hadisnya. Itu yang paling baik. Nah, ini mukaddimah jadi Bapak sekalian. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan hadis-hadis palsu seputar Ramadan yang sangat populer dan paling penting. Ada di sini sebutkan 17. Ya, menurut riset seorang ulama yang bernama Muhammad Rafiq Mu'min As-Subki. Tapi menurut ulama lain lebih dari 17. Beliau mengatakan ini di antara yang paling masyhur. Maka saya akan menyampaikan 17 hadis yang paling populer di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal hadis ini kalau enggak lemah sekali ya palsu hadisnya. Nah, apa saja hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang sangat lemah itu yang ada di seputar Ramadan dan biasanya disebarluaskan oleh orang-orang ketika bulan Ramadan. Yang pertama misalnya, ada hadis berbunyi sumu tasihhu. Pernah dengar ini? Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, ini sangat masyhur. Sangat masyhur. Hadis sumu tasihhu ini Bapak sekalian adalah hadis palsu, maudhu. Hadis maudhu ini tidak ada asalnya dari Nabi, dari sahabat tidak ada asalnya.
Tapi ini tersebar luas, bahkan sering disampaikan oleh para penceramah di atas mimbar. Sumu tasihu katanya. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, yang mengatakan bahwa hadis ini palsu adalah imam, di antaranya Imam Asy-Syaukani. Nah, dilemahkan oleh Imam Al-Iraqi, oleh Imam Al-Munawi, termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sumu tasihu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini hadis palsu satu ya. Maka kita jangan bilang, jangan kita sampaikan. Nabi mengatakan sumu tasihu. Nabi bilang puasalah kalian maka kalian sehat. Nah, ini bohong. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Itu satu. Walaupun para ulama hadis mengatakan makna hadis ini sahih, benar memang. Orang puasa itu insya Allah sehat. Maknanya benar. Tapi kalau kita bilang ini dari Nabi, nah itu yang nggak benar. Bisa dipahami ya? Puasa itu betul menyehatkan, tapi kalau kita bilang ini dari Nabi, itu yang masalah. Karena ini bukan dari Nabi SAW. Kenapa orang yang puasa itu sehat, Bapak Ibu? Karena orang puasa dia mengendalikan makan dan minum kan? Biasa sehari-hari kita makan dan minum berapa kali? Ya minimal 3 kali kan? Sehari-hari. Kalau puasa kan biasanya cuma buka dan sahur kan? Lebih sedikit atau lebih banyak puasa makannya? Harusnya lebih sedikit harusnya. Ngemilnya sering ya. Tidak apa-apa ngemil sering, asal makannya lebih sedikit ya, porsinya lebih sedikit. Nah, Bapak Ibu, harusnya begitu orang puasa. Maka dulu ada seorang dokter ya, tabib di zaman Nabi, namanya Al-Haris bin Kildah, Tabibul Arab ya. Al-Haris bin Kildah ini dokter bangsa Arab. Dia bilang Al-Ma'idatu Baitudda katanya. Perut ini, lambung kita ini adalah rumahnya penyakit. Rumahnya penyakit. Semakin sering kita memenuhi perut kita, semakin rentan terhadap penyakit. Mudah sakit, mudah kena penyakit. Maka Allah dalam surah Al-A'raf ya 31, kalau tidak salah ya, Allah berfirman, "Kulu wasrabu wala tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Nabi sendiri mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an sarran min batnihi." Tidaklah manusia itu memenuhi suatu tempat yang lebih buruk kecuali perutnya sendiri. Jadi tempat terburuk yang diisi oleh kita sebagai manusia anak Adam adalah perut kita sendiri. Semakin kita isi, nah itu semakin buruk sekalian. Nah, lalu Rasul bilang, bihasbi ibni Adam ukulat yukimna solbahu. Cukuplah bagi manusia makan beberapa suap yang bisa menegakkan dia, menegakkan punggungnya, atau sebatas dia bisa berdiri tegak, bisa beraktivitas. Wa in kana la muhalah, kalau itu tidak memungkinkan, maka fasulusun li tu'amihi, sulusun li syarabihi, sulusun li nafsihi. Maksimal sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan untuk minum di perutnya itu maksudnya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafasnya. Kalau bisa itu maksimal. Nah, maka kalau ada orang mengatakan puasa itu sehat, betul, secara makna betul. Tapi kalau dibilang ini adalah hadis dari Nabi, ini bohong. Itu satu. Yang kedua, sekalian, ada hadis berbunyi awwalu sahri Ramadan rahmah. Awal bulan Ramadan itu rahmat. Nah, ini 10 hari pertama katanya rahmat. Terus wa ausatuhu magfirah. Dan 10 hari pertengahan ada ampunan katanya. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan pembebas dari api, siksa api neraka. Ini masyhur tidak? Masyhur. Ya, para penceramah sering banget nih mengatakan ini. Padahal Bapak Ibu, ya, kata Abu Ishaq, hadis ini adalah hadisun batilun. Nah, jadi Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau mengatakan hadisun batil. Ini hadis batil. Bahkan
Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis dhaif jiddan. Ini hadis lemah sekali. Bahkan kadang beliau katakan ini hadis mungkar. Itu. Jadi nggak benar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari pertama maghfirah, 10 hari terakhir, 10 hari pertengahan maghfirah, 10 hari terakhir pembebas dari api neraka. Ini hadis munkar, ini hadis batil, nggak benar. Nabi tidak pernah mengatakan ini. Yang benar, Bapak sekalian, yang benar, bahwa bulan Ramadan itu seluruhnya, baik awal 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir, seluruhnya di situ ada ampunan, di situ ada rahmat, di situ ada pembebas dari siksa api neraka. Itu terjadi di seluruh hari selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Yang benar ini, ada hadisnya ada. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, "sufidatis syayatin," syaitan semua dibelenggu. "Wa maradatal jin," dan jin juga dibelenggu. "Wa ghuliqat abwabun nar," pintu neraka semua ditutup. "Falam yuftah minha babun," tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. "Wa futihat abwabul jannah," semua pintu surga dibuka. "Falam yuglaq minha babun," dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup, semua terbuka selama Ramadan. "Wa yunadi munadin," lalu ada yang menyeru, "Ya bagiyal khair," wahai orang-orang mencari kebaikan, "Akbil." Ya. Akbil itu sambutlah ini Ramadan. Ya. "Wa ya bagiyasyarr," wahai para pencari keburukan, "Aksir," berhentilah. "Walillahi utaqa'u minan nar," dan bagi Allah selama Ramadan itu ada pembebasan dari siksa api neraka. "Wa dzalika kullu lailatin," dan itu terjadi setiap malam. Nah, itu. Ini yang benar, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini yang benar. Sedangkan yang tadi awalul Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar, itu enggak benar. Jadi sekali lagi yang benar, mulai dari hari pertama sampai akhir Ramadan, di situ ada maghfirah Allah, di situ ada rahmat Allah, di situ ada pembebasan dari siksa api neraka. Itu yang benar. Nah, itu ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga sekalian, ada hadis berbunyi, "Innalillahi azza wa jalla fi kulli lailatin min Ramadan sittumi'ati alfin atikin minan nar." Sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla setiap malam dari bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan ada 600.000 yang oleh Allah dibebaskan dari siksa api neraka. Berapa? Sittumi'ati alf, 600.000 atik minan nar. Fa idza kana akhiru lailatin, dan apabila nanti sampai ke akhir malam terakhir bulan Ramadan, "Ataqallahu bi'adadi kulli man madha," Allah akan membebaskan sejumlah sejumlah setiap hari dikali sampai hari terakhir di akhir Ramadan. Jadi sekalian, kalau setiap malam Allah membebaskan 600.000 yang seharusnya dia masuk neraka, oleh Allah dibebaskan 600.000. Berarti kalau di akhir Ramadan tinggal dikali 630. 600.000 kali 30 berapa? Berapa? 100. Nah, itu dia hari terakhir bulan Ramadan, Allah akan membebaskan hambanya dari siksa api neraka yang seharusnya dimasuk neraka sebanyak 18 juta di hari terakhir katanya. Coba bayangkan ya, luar biasa kan? Setiap hari Allah bebaskan 600.000, tapi di hari terakhir 18 juta. Bapak Ibu, sekarang udah ada belum neraka isinya?
Hari ini neraka sudah ada isinya apa belum? Kapan neraka mulai ada isinya? Setelah hari kiamat. Sekarang orang masih diazab di alam kubur atau dapat nikmat, tergantung amalannya. Tapi calon penduduk neraka sudah ada belum? Udah banyak. Jadi Bapak Ibu, yang di kubur itu sedang nunggu. Kalau dia calon penduduk sorga, dia terus berdoa kepada Allah supaya cepat kiamat. Karena ingin cepat masuk surga. Jadi doanya itu, ya Allah cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Tapi orang yang disiksa boro-boro mikir, ya, nggak bisa mikir dia, terus disiksa. Dan itu jumlahnya banyak. Jika hadis ini benar, maka setiap kali masuk bulan Ramadan, setiap malamnya itu yang seharusnya ada orang calon jadi penghuni neraka, Allah bebaskan setiap malam 600.000 katanya. Nah, tapi ini hadis palsu atau hadis dhaif hadis ini. Nah, kata Syekh Al-Albani misalnya, itu nggak benar. Lalu yang benar mana? Ini yang benar. Yang benar misalnya, yang sahih, bahwa ketika masuk bulan Ramadan, setiap malam Allah bebaskan betul hambanya dari siksa api neraka. Tapi nggak ada yang tahu berapa jumlahnya, karena Nabi tidak menyebutkan secara rinci. Yang jelas memang ada orang-orang yang oleh Allah dibebaskan dari siksa api neraka. Itu disebutkan sampai 600.000, nanti terakhir 18 juta, nggak ada. Hadisnya yang sahih misalnya, Nabi mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar. Allah itu ya, memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka, wadzalika, dan hal itu terjadi kullu lailatin, di setiap malam bulan Ramadan, min Ramadan. Memang setiap malam itu ada hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Kalau ditanya berapa jumlahnya, wallahu alam, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah ini, jadi ini yang ketiga. Jadi ada disebut jumlah yang dibebaskan ada 600.000. Ini nggak benar. Yang keempat sekalian, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ketika kita masuk awal pertama malam bulan Ramadan, nazarallahu ila khalqihi. Allah melihat kepada makhluknya. Wa idza nazarallahu ila abdin. Kalau Allah melihat kepada hambanya di bulan Ramadan, katanya, lam yu'adzibhu abadan, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. Jadi kalau ada di antara kita kan semua hamba Allah ya, dilihat oleh Allah di bulan Ramadan, Allah lihat ke kita, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. Kemudian walillahi fi kulli yaumin alfi atikin minan nar. Dan bagi Allah setiap hari di bulan Ramadan ada 1.000.000. Nah ini disebut lagi, ada 1.000.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. Fa idza kanat lailatu tis'in wa isrin, dan apabila sampai pada malam ke-29, a'taqallahu fiha, Allah membebaskan pada malam ke-29 itu misla jami'i ma a'taqa fi syahri kullihi, seperti atau sejumlah seluruh yang Allah telah bebaskan selama 1 bulan Ramadan tadi. Ya sama berarti 1.000.000 kali 30, kali 29. Nah tinggal kali sendiri, berarti berapa tuh? 29 juta. Nah ini juga adalah hadis yang batil, nggak benar. Nah, ini yang keempat. Jadi Rasul tidak pernah memberikan batasan. Nah, kemudian sekalian, ya, hadis yang kelima, ya, ini juga sama berkaitan dengan pembebasan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Nah, tapi ada tambahan. Innal jannata, ya, sesungguhnya surga, la tubkhira wa tazayyana minal hauli ilal haul. Sesungguhnya surga itu akan menghias dirinya dari tahun ke tahun. Liduhuli syahri Ramadan, untuk ketika memasuki bulan Ramadan. Fa idza kanat awwalu lailatin min syahri Ramadan, ketika masuk
malam pertama bulan Ramadan, habbat rihun min tahtil arsy. Bertiuplah angin dari bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu laha al-mathirah, dan angin itu katanya disebut angin mathirah. Lalu Rasul berkata, walillahi azza wa jalla fi kulli yaumin min syahri Ramadan indal iftar alfi atikin minan nar kulluhum qad istaujabun nar. Dan bagi Allah azza wa jalla setiap hari di bulan Ramadan ketika berbuka itu ada 1 juta orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan semuanya sebenarnya wajib masuk neraka tapi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk hadis maudhu' palsu. Ibnu Al-Jauzi mengatakan ini hadis palsu. Itu yang kelima. Lalu yang keenam sekalian, ada hadis katanya Rasul bilang, ya ayuhan nas, manusia, qad azallukum sahrun azim. Telah datang kepada kalian bulan yang agung. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan dengan satu kebaikan, kana kaman adda faridatan fima siwahu, maka pahalanya seperti dia melakukan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Misalnya kita sholat sunnah di bulan Ramadan, maka pahala sholat sunnah kita ini sama dengan sholat wajib di bulan yang lain. Nah, jadi luar biasa pahalanya kalau begitu kan. Waman adda faridatan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi wasiwa, maka dia itu seperti melaksanakan 70 ibadah wajib di bulan selain bulan Ramadan. Artinya pahalanya banyak sekali. Ibadah sunnah, satu ibadah sunnah kita seperti melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan. Satu ibadah wajib yang kita lakukan pahalanya sama seperti kita melakukan 70 ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nah, ini juga hadis mungkar. Ini hadis mungkar. Itu nggak benar, Bapak sekalian. Tapi memang betul bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan pahalanya oleh Allah dilipat gandakan, betul. Tapi yang tadi itu bukan dari Nabi. Nabi nggak pernah menjelaskan satu ibadah sunnah sama seperti ibadah wajib di bulan lain. Satu ibadah wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Itu Nabi nggak pernah bilang begitu. Yang Nabi pernah katakan, kullu amal ibni Adam, setiap amalan baik anak Adam, yudha'ab al-hasanatu asra amsalihah. Allah akan lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 70 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa as-saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, saya nanti akan beri pahala kepada orang yang berpuasa. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Ini sahih. Jadi artinya apa sekalian? Semua kebaikan baik di Ramadan maupun di luar Ramadan Allah pasti lipat gandakan. Tapi nggak dijelaskan seperti tadi. Yang jelas bisa jadi 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Itu ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-6 ya. Ya, kalau ada bilang satu kebaikan yang sunnah kita lakukan di bulan Ramadan seperti satu perbuatan wajib di luar Ramadan, ini gak benar. Atau satu perbuatan wajib yang kita lakukan Ramadan sama dengan 70 kewajiban yang kita lakukan di luar Ramadan, ini gak benar. Nah, ini bisa lihat. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7, nah ini juga dahsyat nih. Nah, coba perhatikan nih hadisnya. Sekalian, ketika kita berada di bulan Ramadan, ya, maka para bidadari surga, ya, dia berkata kepada Allah, ya Rabb,
ij'al lana min ibadika fi hadha syahr ajwajan. Jadikan untuk kami, ini kata para bidadari surga. Ij'al lana, jadikan untuk kami min ibadika, dari hamba-hambamu fi hadha syahr, di bulan Ramadan ini, ajwajan, pasangan-pasangan, ya, tuqirru a'yunana, yang menyedapkan pandangan kami bihim, dengan mereka, wa tuqirru a'yunuhum bina, dan menyedapkan pandangan mereka ketika melihat kami. Lalu dikatakan, Rasul mengatakan, katanya Nabi mengatakan, "Fama min abdin yasumu Ramadan." Tidaklah ada satu orang hamba berpuasa di bulan Ramadan, ya, illa zuwija zaujatan minal huril in, kecuali dia akan dinikahkan dengan satu bidadari surga, fi khimatin min durrin mujawwafah, mimma na'atallahu azza wa jalla hurun maksuratun fil khiyam. Jadi setiap hari kita puasa itu kita dapat satu bidadari surga. Nah, bayangkan satu hari kita puasa Ramadan, kita akan dinikahkan dengan satu bidadari surga, dan itu atas permintaan mereka. Berarti kalau kita berhasil puasa 30 hari, berapa istri kita? Ini bapak-bapak khususnya, 30 hari. Dan mereka itu adalah bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mata. Nah, itu pokoknya indah lah intinya. Nah, ini sekalian. Dan setiap bidadari itu kullu mura'atin sab'una khullatan laisa fiha khullatun ala launin ukhra. Setiap bidadari yang dinikahkan dengan orang yang puasa satu hari Ramadan, itu mereka memakai perhiasan, pakaian perhiasan, dan jumlah pakaiannya itu 70 lembar tuh yang dipakai, ya. Dan setiap lembarnya itu warnanya beda-beda, berarti ada 70 warna. Nah, Masya Allah. Nah ini ya, luar biasa. Jadi satu hari kita puasa dapat satu bidadari surga. Nah ini hadis maudhu', ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Nah ini yang ke-7 ya. Lalu ke depan sekalian, yang ke-8. Ada hadis berbunyi begini, Syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan bulan umatku, tarmudu fihi dzunubahum. Akan terbakar pada bulan Ramadan dosa-dosa mereka. Fa idza shamahu abdun muslimun, apabila ada seorang hamba muslim puasa di bulan Ramadan, walam yakdzib, dia tidak pernah berdusta, walam yagtab, tidak pernah menggibah, wa fitruhu thayyib, bukanya dengan makanan yang baik, kharaja min dzunubih, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya, kama takhruju al hayatu min silkhiha, sebagaimana ular keluar dari kulitnya, ganti kulit, ular ganti kulit. Nah, jadi dia jadi baru lagi. Siapa itu? Orang yang ketika bulan Ramadan dia puasa, tidak pernah berbohong, tidak pernah ghibah, dan bukanya itu dengan yang baik-baik. Kalau dari sisi makna bagus nggak nih hadis? Bagus banget. Senang kita kan dengarnya. Ini untuk dorong tadi, untuk apa ya namanya, memotivasi orang, mendorong orang supaya orang puasa. Tapi ini hadis dhaifun jiddan. Ini lemah sekali hadisnya Ustaz. Tapi apakah orang yang puasa di bulan Ramadan tidak diampuni dosanya? Diampuni, tapi bukan ini hadisnya. Kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu, itu jelas. Tapi tidak seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti ular keluar dari kulitnya yang sudah kering itu. Nah, ini yang masalah itu. Tapi yang tadi diampuni dosa yang telah lalu itu benar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Tapi nanti ini hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, yang barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap dapat pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Oke, itu yang benar. Lalu yang ke-9 sekalian. Nah, disebutkan
Kata Nabi katanya ini, tapi ini hadis palsu. Man adraka sahru Ramadan di Makkah. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan di Mekah, maka orang yang punya uang banyak ini enak banget ya, tinggal pergi umroh atau ya umroh ya, bisa umroh di bulan Ramadan. Fasamahu, lalu dia puasa di sana, wa qama minhu. Lalu dia sholat di sana, mata yassara, apa yang mudah dia lakukan, kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadan. Maka pahalanya dicatat untuk dia seperti dia puasa dan sholat selama 1000 bulan Ramadan. Wah, ngeri kan? Kayak kalau puasa 1 hari, puasa kita 1 hari, atau puasa di sana lah selama Ramadan di Makkah, itu kita seperti puasa 1000 bulan Ramadan. Nah, ini, jadi berlebihan. Ini enggak benar. Ya, ini tidak benar. Ini hadis palsu bahasa dia. Itu, ya. Tapi kalau sholat betul memang. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, ya, afdal, lebih utama di berapa? Mi'ati alfi sholatin, lebih utama 100.000 kali sholat fi masiwahu, daripada kita sholat di masjid selain Masjidil Haram. Ini benar 100.000. Tapi kalau puasa bulan Ramadan di Makkah itu seperti puasa 100 bulan Ramadan, nah ini nggak benar. Nah, ini hadis palsu sekalian. Itu 9. Yang 10, mungkin kalau ini Bapak Ibu baru dengar ya kayaknya ya. Baru dengar. Tapi banyak ulama mendengar hadis ini dan tersebar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu yang ke-10 sekalian. Katanya ada hadis Rasul mengatakan, idza dakhala Rajab, ketika Rasul masuk bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pernah dengar ini? Ini sangat familiar ya. Kita sering banget mendengar, hampir setiap bulan Rajab pasti ini tersebar. Pasti tersebar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu, ini hadis bukan dari Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi bilang atau Nabi berdoa setiap kali masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, bohong dia. Nabi tidak pernah mengatakan atau berdoa dengan doa ini. Tapi boleh tidak kita berdoa dengan doa ini? Boleh. Asal jangan bilang ini dari Nabi gitu. Kalau berdoanya silakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, silakan. Karena ini isinya baik. Para ulama juga begitu. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka berdoa supaya bisa disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Tapi yang enggak boleh adalah mengatakan hadis ini dari Nah, itu yang enggak boleh. Kalau kita berdoa dengan doa ini silakan. Allahumma apa tadi? Barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu sekalian, sekali lagi catatan, ini bukan dari Nabi. Kalau kita bilang doa ini dari Nabi, ini enggak benar. Tapi kalau kita mau berdoa dengan doa ini sih, silakan, asal jangan dikatakan bahwa ini dari Nabi. Itu yang 10. Yang ke-11, semua ada 17 ya. Ada hadis, katanya Rasul mengatakan, Rajab sahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Pernah dengar ini? Ini familiar juga. Ini hadis maudhu', ini hadis palsu. Nabi tidak pernah mengatakan hadis ini misalnya. Maka jangan dikutip-kutip ini hadis. Ya. Kalau toh kita mau sampaikan seperti ini hadis palsu. Para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Manar Al-Munib mengatakan hadis maudhu', ini hadis palsu. Jadi nggak benar kalau Rajab katanya bulan Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulan umatnya Rasulullah. Hadza maudhu', ini hadis palsu. Itu yang 11. Yang ke-12 Ustaz. Nah ini. Kita perhatikan. Katanya dari Nabi, man fattara sha'iman fi syahri Ramadan. Barang siapa yang memberi buka pada bulan Ramadan min kasbin halal, dari usaha yang halal,
Sallat alaihil malaikatu layali Ramadan kullaha. Maka para malaikat akan bersolawat kepadanya setiap malam bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang ngasih takjil, ngasih buka itu di bulan Ramadan akan disolawati, didoakan oleh para malaikat sepanjang bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya itu, wasofahahu Jibril Lailatul Qadar. Kelak nanti di malam Lailatul Qadar dia akan disalami oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril nggak takut corona, jadi salami nanti ya. Katanya dia akan disalami oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Waman sofahahu Jibril, barang siapa orang yang disalami oleh malaikat Jibril, ya, yariku qalbu, hatinya itu akan lembut. Watak suruh dumu'uh, dia akan sering menangis. Ya, ini ciri-ciri orang yang disalami oleh malaikat Jibril katanya. Hatinya akan lembut, dia akan sering menangis. Lalu fakultu ya Rasulullah, ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, afara'aita ma lam yakun indah. Bagaimana menurut engkau kalau ada orang nggak punya makanan sehingga dia tidak bisa ngasih buka kepada orang lain? Lalu apa kata Nabi? Faqabdatun min ta'am. Kalau gitu sesuap, ya segenggam makanan itu udah cukup. Udah cukup membuat dia disolawati, didoakan oleh para malaikat sepanjang Ramadan dan akan disalami oleh malaikat Jibril. Lalu ditanya lagi, afara'aita illam yakun indahu luqmatu khubzin. Kalau gimana kalau dia juga nggak punya? Segenggam aja dia punya, tidak punya. Sesuap roti dia nggak punya. Itu bagaimana? Kata Rasul, famazaqatu min laban. Ya minimal dia ngasih minum 1 tegukan susu. Minimal kata Rasul. Ditanya lagi, qala afara'aita illam takun indah. Bagaimana kalau dia pun susu nggak punya juga? Apa kata Rasul? Fasurbatum mimma'in. Kalau gitu ya minimal air putih seteguk lah. Ngasih buka ke orang minimal air putih. Maka orang seperti itu akan didoakan oleh para malaikat selama sebulan penuh bulan Ramadan dan akan disalami oleh malaikat Jibril kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Kalau disalami oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, apa akibatnya? Hatinya jadi lembut, matanya sering menangis katanya. Nah, ini ya. Indah sekali nih kalau benar hadisnya. Tapi ini hadis batil ya. Hadis sangat lemah kata Syekh Al-Albani. Dan begitu juga kata Ibnu Al-Jauzi, ini hadis palsu. La yasih, ini tidak sahih hadisnya. Nah, ini misalnya yang benar mana yang benar? Tapi ada memang bahwa orang yang memberi buka kepada orang puasa itu ada pahalanya. Nah, hadis yang sahih sekalian, Rasul mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka satu orang yang puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa itu. Wairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Dan orang yang puasa tadi tidak terkurangi sedikit pun pahalanya. Itu, misal begini misalnya. Ini hadis sahih Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Contoh gini. Kalau kita punya teman puasa hari Senin, ya kan? Kita nggak puasa, tapi kita ngasih buka ke teman kita yang puasa hari Senin itu, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu. Dan orang yang puasa tadi nggak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi kalau Bapak Ibu kita nggak kuat puasa Senin Kemis, minimal kita ngasih buka, kita undang teman, yuk buka di rumahku. Nah itu kita dapat pahala sama seperti orang yang puasa itu. Nah ini hadisnya sahih kalau ini. Tapi kalau yang sampai disalami Jibril, sampai didoakan selama sebulan, itu nggak benar saja. Itu yang ke-12. Menganjurkan puasa. Terus? Ya. Dianya puasa nggak? Tidak. Hanya menganjurkan. Nah, ya bisa saja. Ya.
Bisa saja, cuman nanti yang disuruh puasa, ente aja nggak puasa nyuruh anak-anak puasa kan gitu. Bisa ada bapak nyuruh anaknya puasa, nak, boyau puasa kamu hari Senin nak. Jadi pak, lihat bapaknya makan, wah bapak piye, nyuruh saya puasa kok bapak nggak puasa. Paling nanti protes yang disuruh itu. Tapi kalau si anaknya itu betul taat dia puasa, maka orang tuanya mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala yang melakukan kebaikan ini. Dengan catatan dia tidak meremehkan. Dia nyuruh tapi dia nggak puasa karena dia nggak kuat. Ya minimal nyuruh lah minimal kan gitu. Nah, tapi kalau dia meremehkan, nah ini bahaya. Oleh Allah ditegur dalam Al-Quran tuh. Atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apakah kalian menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat munkar, wa tansawna anfusakum. Tapi kamu sendiri lupa pada diri kamu. Kamu sering nyuruh orang berbuat baik, kamu sering mencegah orang berbuat buruk, tapi kamu sendiri tidak melakukan kebaikan dan tidak berhenti dari keburukan. Nah ini bahaya orang yang seperti ini. Nah itu pawikannya. Jadi kalau kita meremehkan, nah itu berbahaya. Tapi kalau memang kita nggak kuat, ya minimal kita ngajak-ngajak atau dorong-dorong anak kita lah. Ya itu asal tadi pas kita makan jangan di depan dia. Nah nanti kok bisanya nyuruh toh kan gitu. Nah itu nanti khawatir ini kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah. Kenapa? Karena kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukan. Nah kan ngeri itu kan. Nah ini. Nah itu hati-hati ya. Baik itu sekalian. Nah, itu yang ke-12. Berarti tinggal berapa lagi nih? 5 lagi. Yang kedua sekarang 13. Ada hadis katanya dari Nabi. Idza aftara. Qal, barang siapa yang ketika dia berbuka dia berdoa, bismillahi Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa ala rizqika aftartu. Terus? Birahmatika ya arhamar rahimin. Hafal semua doa ini? Dulu ini yang kita hafal kan? Nah, Bapak Ibu, ini doa buka puasa yang la aslalahu, tidak ada asalnya dari Nabi. Ya, ini adalah hadis dhaif, hadis lemah. Tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Para ulama seperti Imam Asy-Syaukani, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini hadis sanadnya dhaif. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Dan beberapa ulama lain seperti Mula Ali Al-Qari juga mengatakan hadis ini ya tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Jadi doa buka puasa itu bukan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, bukan itu. Tapi yang populer itu ya, yang diajarkan guru-guru TPA ke santri-santrinya itu juga kan. Nah, ini bukan dari Nabi. Lalu yang benar mana? Nah, yang benar adalah hadis dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, Nabi itu ketika buka beliau berdoa, zahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Saya ulangi, zahabadh dhama', telah pergi rasa haus, wa batalatil uruq, telah kering keringat, wa sabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah. Insyaallah. Hadis rawahu Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kapan kita membaca doa ini? Ketika kita mau buka kita ucapkan bismillah, minum, setelah minum baru kita baca ini. Zahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hafal Bapak Ibu? Hafal? Hafal ya? Insyaallah hafal. Alhamdulillah. Nah. Tapi kayaknya dulu semua kita hampir doanya Allahumma lakasum tuh ya. Ya, semua hampir kita. Kapan kita mulai berubah ke doa ini? Mulai kapan? Tahun kemarin. Ada yang Mas Fajar tahun kemarin ya. Itu. Ya, itu ya. Kita udah pernah kita bahas sudah lama, berarti kita mengetahui ini misalnya. Ini hadis tidak benar tadi ya. Allahumma lakasumtu itu bukan dari Nabi SAW.
Nah, yang ke-14 sama doa buka puasa, bunyinya tapi agak lain, sedikit beda. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Agak beda sedikit redaksinya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Katanya Rasul kalau buka baca doa itu. Ini sekalian juga bukan dari Nabi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ini hadis tidak sahih. Ya, ini hadis tidak sahih. Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis dhaif, lemah hadis ini, bukan dari Nabi. Nah, bukan dari Nabi, itu yang ke-14. Hampir sama dengan 13 tapi redaksinya agak sedikit beda. Yang ke-15, 3 lagi. Tadi yang sudah saya singgung. Katanya ada hadis dari Nabi, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Kalau gitu nggak usah sholat zuhur, nggak usah sholat asar, nanti bangun pas maghrib. Kalau tidurnya ibadah terus kan? Nah, ini kan ngaco, ini bahaya ini. Ya. Katanya tidurnya orang puasa ibadah, wa sumtuhu tasbih. Diamnya sama dengan orang tasbih, wa amaluhu mudha'af. Amal solehnya itu dilipat gandakan, wa du'a'uhu mustajab. Doa-doanya diijabah, wa dzambuhu maghfur. Dan dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu, hadis ini bukan dari Nabi SAW. Dalam kitab Kashful Khafa, Al-Imam Al-Ajluni menyebutkan hadis ini, dan Imam Al-Iraqi mengatakan hadis ini adalah hadis lemah, sebagaimana juga Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, ini lemah sekali hadisnya. Itu yang ke-15. Jadi nggak benar kok tidurnya orang puasa itu ibadah, itu nggak benar. Nah, yang ke-16 tinggal 2 lagi. Ada hadis berbunyi yaumu saumikum yauma nahrikum. Artinya awal hari kalian puasa itu adalah awal hari kalian berkurban. Yauma nahrikum. Jadi orang yang ketika dia memasuki bulan Ramadan di hari pertama, itulah hari ya kita memasuki hari raya Id ya. Yauma nahrikum itu maksudnya yauma Id, Idin Nahr, Idul Adha. Nah, ini juga enggak benar. Ini hadis batil, Nabi tidak pernah mengatakan itu. Ya, bulan puasa, Idul Adha sendiri-sendiri. Tidak sama. Itu yang ke-16. Yang terakhir, Bapak sekalian, yang terakhir, yang ke-17, ada hadis tadi yang saya sudah sampaikan di awal juga. Man aftara yauman min Ramadan. Katanya dari Nabi ini. Barang siapa yang buka satu hari dari bulan Ramadan min ghairi rukhsatin wala marad. Tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur maksudnya, dan juga dia tidak sakit tapi dia buka di Ramadan, lam yuqda anhu saumu ad-dahri ya kullihi. Tidak akan bisa diqadha satu hari yang kita tinggalkan dengan sengaja di bulan Ramadan, itu tidak bisa diqadha dengan puasa selama 1 tahun. Insamahu. Meskipun kita puasa setiap hari selama 1 tahun, itu tidak bisa mengganti 1 hari puasa bulan Ramadan yang kita tinggalkan. Kan ngeri itu kan? Nah, tapi ini hadis bukan dari Nabi. Nah, itu bukan dari Nabi SAW. Tapi, kalau begitu nggak apa-apa dong saya nggak puasa 1 hari. Ya nggak boleh juga tetap. Tapi ancamannya bukan ini. Orang yang sengaja nggak puasa 1 hari bulan Ramadan itu dosanya besar. Tapi bukan berdasarkan hadis ini. Mana hadisnya? Nah ini lebih ngeri bahkan. Kata Abu Umamah Al-Bahili, aku pernah mendengar Rasul cerita. Ya, baina ana naimun, ketika saya tidur, id atani rajulani. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki mendatangiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha
adadi, maka Rasul oleh dua orang tadi itu diangkat, ya, diberdirikan, dipegang lengan beliau. Jadi ada dua orang datang kepada Rasul, waktu itu Rasul lagi tidur, lalu akhirnya dibangunkan, masing-masing memegang lengan Rasul SAW. Fa'tiyabi jabalan wa'ra. Lalu kemudian dua orang ini membawa Rasul ke gunung yang berbatu. Faqala li, lalu kedua orang ini bilang kepadaku, apa katanya? Is'ad. Is'ad itu artinya naiklah engkau. Sa'ida yas'adu is'ad, naiklah engkau. Fakultu inni la utiku. Aku bilang lalu ke dua orang itu, saya nggak mampu naik gunung ini. Lalu kata mereka berdua, inna sanusahiluhu lak, kami akan permudah untukmu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Fasa'idtu, aku pun naik ke gunung batu itu, id kuntu fi sawail jabal. Tiba-tiba aku sudah sampai ke bagian tengah gunung itu, wasatol jabal. Idza bi aswatin syadidah, tiba-tiba aku mendengar ada suara mengerikan. Suara mengerikan, orang menjerit-jerit. Bi aswatin syadidah. Lalu aku bertanya, ma hadhil aswat, kepada dua orang tadi. Ini suara apa ini? Ngeri mendengarnya. Lalu kedua orang itu mengatakan, hadza uwa'u ahlin nar. Ini jeritan suara para penduduk neraka. Menjerit-jerit mereka. Rasul ngeri mendengarnya. Kemudian summan talaqo bi. Lalu orang ini berjalan lagi bersamaku. Nah, fa idza bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim. Tiba-tiba Rasul melihat ada suatu kaum yang digantung, kakinya di atas, ya, kepalanya di bawah. Mu'allaqina bi araqibihim. Araqib itu, ya, urqub itu di atas mata kaki, ya, atau di bawah mata kaki, tumit, antara tumit dan mata kaki itu digantung, itu yang diikat. Kemudian, ya, Rasul mengatakan, selain itu mereka itu musaqqaqatin asdaquhum. Musaqqaqah asdaquhum. Ini apa namanya? Ini kan mulut, ini pipi. Ini apa namanya? Ini asdak nih. Apa namanya nih? Rahang. Rahang bukan ini? Rahang ya? Rahangnya ini ya. Nah, itu asdak namanya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang orang-orang yang digantung itu nah, maka asdak itu adalah janibul fam mimma tahtal khad, di samping mulut tapi di bawah pipi. Ya ini berarti rahang ya, benar ya? Itu disobek ininya, lalu keluar darah terus. Posisinya di gantung, kaki di atas, ini di gunung batu tinggi, kepala di bawah, rahangnya sobek-sobek, terus keluar darah dari orang-orang digantung itu. Nah, lalu kata Rasul, tasilu asdaquhum daman, mengalir terus dari rahangnya itu darah. Lalu Rasul bertanya, man haula, siapa mereka itu? Lalu dijawab fakil, haula illadzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka itulah orang-orang yang berbuka sebelum halal buka puasanya. Atau humul ladzina yuftiruna qabla ayyahillal fitra lahum bi ghurubi syams. Yaitu orang-orang yang berbuka sebelum matahari terbit, mereka udah buka. Artinya belum waktunya buka sudah buka. Nah, artinya orang yang sengaja berbuka puasa sebelum masuk waktu maghrib tanpa ada uzur, kelak nanti dia akan dihukum oleh Allah dengan cara digantung
di atas gunung batu yang tinggi, kakinya di atas, kepalanya di bawah, rahangnya sobek-sobek sambil terus keluar darah. Itulah siksaan yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan ini adalah azab di alam kubur. Azab di alam kubur. Begitu dia disiksa. Dan ini hadisnya riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Nah, ini sekalian, maka ya, kata Syekh Albani, hadhihi uqubatun man shoma summa aftara amdan. Ini adalah hukuman bagi orang yang berpuasa lalu dia berbuka sengaja qabla hululi waqtil iftar, sebelum datang waktu buka. Dia udah puasa dari pagi, udah puasa, di tengah-tengah dia buka. Lalu bagaimana kalau yang dari pagi dia niat nggak puasa? Kira-kira gimana? Lebih ngeri atau tidak? Iya, lebih ngeri. Nah, saya kadang lewat jalan ini Karanglo di perempatan Ring Road, ada beberapa orang silverman, ya kan, merokok gitu kan. Harusnya harus hadir nih tadi hari ini ya. Nah, so mereka tahu bahwa orang yang nggak puasa dengan sengaja itu, masya Allah, hukumannya ngeri sekali, bisa lihat, ngeri sekali. Ini yang benar. Ini hadisnya yang sahih. Sementara yang hadis yang mengatakan orang yang tidak puasa satu hari Ramadan dengan sengaja tidak akan bisa diqodho meskipun dia puasa sepanjang tahun, itu hadisnya tidak sahih, bukan dari Nabi. Tapi tetap orang yang sengaja tidak puasa itu dosa besar, bahkan tadi mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Masih ingat ya apa coba hukuman bagi orang yang sengaja buka sebelum waktunya? Akan digantung di mana? Di atas gunung batu. Terus kaki di atas, kepala di, masa dibalik kepala di atas? Kaki di atas, kepala di, terus rahangnya sobek, keluar terus darah. Nah, itu hukumannya. Nah, na'udzubillahi min dzalika. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Nah, inilah dia bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian ya. Hadis-hadis yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, tetapi hadisnya tidak sahih. Hadisnya dhaif atau munkar atau dhaif jiddan atau bahkan maudhu', palsu. Tadi kami sudah jelaskannya. Ya, saya kira ini sekalian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau kita menerima hadis dari orang sering lewat ucap, pastikan dulu apakah hadis itu jelas rujukan kitabnya dari mana. Lalu perjelas juga bagaimana derajat hadis itu. Apakah sahih atau hasan atau dhaif atau bahkan palsu, gitu ya. Baru kalau sudah dapat kepastian sahih, kita sampaikan. Kalau ternyata hadisnya dhaif atau maudhu, kita juga sampaikan ini hadis palsu, ini hadis dhaif dan seterusnya. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Monggo Mas Fajar. Ya. Menurut orang yang berpuasa lebih minumnya musik. Itulah kasih. Dan juga melayani dari tema. Ya. Saya mendapatkan artikel tentang mungkin salah kaprahnya. Ya. Masyarakat takjil. Itu apa? Bersegera untuk dibuka. Dengan orang kita meyakini takjil itu makanan. Ya. Gimana ya Pak Sudirman? Benar di mana? Ya. Baik, saya jawab dari yang kedua dulu ya. Takjil, apa itu makna takjil? Apa tadi antum? Takjil itu artinya menyegerakan. Takjil itu artinya menyegerakan. Maka Rasul mengatakan, la yazalu an-nasu fi khairin ma'ajjalu al-fitra. Itu dalilnya. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan puasa. Saya ulangi ya, la yazalun nasu fi khairin
ma ajjalu al-fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka. Jadi takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Bukan makanan. Nah, betul, bukan makanan. Memang sebagian orang bilang ini takjil. Takjil yang betul adalah to'am. To'am itu makanan, lit takjil. Nah, yang benar itu makanan untuk menyegerakan buka, itu yang benar. Tapi memang orang Indonesia kan sukanya nyingkat, ya kan? Sukanya menyingkat, disingkat-singkat. Ini takjil. Nah, maksudnya ada to'amun lit takjil, makanan untuk menyegerakan buka puasa. Tapi mungkin awalnya disingkat awalnya, tapi orang belakang nggak tahu kalau takjil itu sebenarnya menyegerakan. Tapi kalau kita udah tahu bahwa takjil itu adalah menyegerakan, terus kalau kita bilang to'amun lit takjil kan kepanjangan, ya udah lit takjil. Nah, itu nggak ada masalah ya kalau kita sudah tahu sejarahnya. Nah, maka mudah-mudahan malam ini kita tahu bahwa takjil itu makna asalnya menyegerakan. Kalau makanan aslinya to'amun lit takjil, makanan untuk menyegerakan buka puasa. Tapi yang lebih heran lagi, pernah suatu kali saya tugas khutbah di satu masjid, kan ada disediakan makanan. Sama takmirnya sebut takjil Jumat. Takjil Jumat. Nah, ini kan lebih parah lagi kan? Lebih parah lagi emang Jumat. Nah, takjil Jumat. Nah, ini salah kaprahnya lebih parah lagi itu. Jadi dia memahami setiap makanan yang ada di masjid itu namanya takjil. Berarti nanti ada takjil subuh, ada takjil Jumat. Ini nggak benar, salah kaprah ya. Yang jelas ini hidangan untuk setelah sholat Jumat. Jadi takmir kalau mengumumkan, bapak-bapak setelah nanti sholat Jumat silakan ada hidangan atau makanan yang disediakan untuk para jamaah. Udah nggak usah bilang takjil biar keren, sebut takjil gitu. Enggak. Itu nggak keren. Oke, itu Mas Fajar ya. Baik. Kemudian yang kedua ya, tentang luhufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Apa tadi? Baunya mulut orang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi, gitu ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Nah, dan lam yarwi hadal hadis an Abil Aswad illa Ibnu Luhay'ah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Abul Aswad kecuali satu orang, yaitu Ibnu Luhay'ah. Tapi di sini ya, tidak dijelaskan apakah hadisnya sahih atau tidak. Tapi nanti ada lagi ya hadis yang berbunyi luhufu fami shaimi atyamu indallahi min rihil misk. Ini hadisnya benar nih. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Nah, juga dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Itu berarti dengan demikian hadis ini adalah hadis sahih. Ya, luhufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk, itu hadis sahih. Oke. Jelas ya? Oke. Yang lain masih ada? Monggo silakan. Ya. Nah, baca ini. Oke, baik, terima kasih Pak Wanto. Sekalian, ini doa ya. Yang pertama, doa di sela-sela taraweh itu nggak ada doa khusus. Tidak ada satupun doa khusus yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada di sela-sela taraweh. Tapi kalau kita mau berdoa silahkan. Terserah doa apa saja, yang penting baik. Tapi nggak boleh mentaksis. Nah itu. Mengkhususkan itu nggak boleh. Karena Rasul tidak pernah mengkhususkan. Itu. Jadi kita istirahat. Misalnya dapat 4 istirahat. 4 istirahat, 3 witir. Nah di antara istirahat itu kita mau doa silahkan.
Doa apa? Terserah. Yang penting doa yang baik-baik. Robbana atina fid dunya hasanah boleh. Allahumma gfirli wali walidayya boleh dan seterusnya, silahkan. Yang jelas tidak boleh mentaksis. Itu satu. Maka kalau ada mengkhususkan seperti yang tadi Pak Wanto ceritakan itu nggak benar. Di antara selesai tarawih ada doa asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu nggak ada dasarnya. Nabi nggak pernah ngajarin itu di sela-sela tarawih. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, di antara sela-sela tarawih tidak ada doa khusus, tapi kalau mau Bapak Ibu berdoa silahkan. Jelas ya? Doa apa sih silahkan, yang penting baik. Lalu yang ada itu adalah doa setelah sholat witir. Itu yang ada hadisnya. Bapak Ibu, dari 4 doa yang sering kita baca di sini, termasuk di masjid-masjid yang lain, sebagian ya. Pertama, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Jadi yang terakhir, Rasul itu madda sautahu wa rafa'a sautah. Rasul memanjangkan dan meninggikan suaranya. Yang ketiga, lebih panjang, lebih tinggi daripada 2 kali sebelumnya. Lalu kemudian Rabbil malaikati warruh. Itu sahih hadisnya. Itu doa setelah sholat witir. Yang kedua tadi Allahumma inna, atau ini tadi ya. Nah, Allahumma inni a'udzubika biridhaka, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ini benar. Rasul membaca doa ini di akhir witri, di akhir satu witirnya. Cuma yang baik tidak dikomando. Artinya ketika imam baca, makmum bareng-bareng, tidak dituntun oleh imam. Itu yang benar. Tapi untuk awal-awal mungkin boleh, karena makmum belum tahu kan. Nah, hari kedua dan ketiga harusnya imam doa, makmum bareng-bareng bersama imam. Tidak Tadi kan ada yang dikomando, yang tidak kan? Yang pas asyhadu alla ilaha illallah tadi dikomando tidak? Enggak kan? Pas Pak Wanto bilang itu semua bareng-bareng kan? Harusnya begitu harusnya. Jadi maka perlu mungkin Pak Wanto memberikan pemahaman kepada makmum, Bapak Ibu, nanti waktu saya membaca Subhanan Malikil Kudus, jenengan bareng. Jadi jangan nunggu saya selesai baru jenengan ikut, enggak gitu, bareng-bareng. Nah, itu yang benar. Nah, Bapak Ibu, itulah 2 doa yang memang hadisnya sahih dari Nabi SAW, doa salat witir. Sementara yang asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, itu bukan doa salat witir. Bukan. Di dalam hadis ya, jadi ada seseorang berdoa. Lalu orang Rasul ditanya, apa yang engkau baca setelah engkau membaca tasyahud? Lalu dia mengatakan, nah, inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku memohon kepada Allah surga dan memohon perlindungan dari siksa api neraka. Nah, aku tidak bisa berdoa sebaik doa yang kau baca ya Rasulullah, dan sebaik doa yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, lalu apa kata Rasul? Wa haula dzalika nudandin. Dan dana yudandinu itu artinya berdoa tapi lirih, enggak terdengar suaranya. Seputar itulah juga kami berdoa, memohon kepada Allah surga, memohon perlindungan dari siksa api neraka. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu, doa tadi asyhadu an la ilaha illallah sampai Allahumma inna gimana? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, itu bukan doa setelah salat witir. Itu doa yang dibaca setelah tasyahud dalam setiap salat kita. Itu.
Kalau kita taksis, kita khususkan itu salat witir, itu masalah jadinya. Itu jadi masalah. Kita mentaksis satu doa yang Rasul nggak ajarkan ke kita. Nah, itu bahaya juga. Jadinya apa tuh kalau begitu? Nah, jadi beda. Maka dua aja Pak Wanto. Yang nyebar itu tanya coba dalilnya. Nanti saya sedang nyusun ini ya artikel mau menjelaskan 4 doa yang sering dibaca padahal 2 itu bukan. Yang 2 iya sawitir, yang tadi Subhanal Malikul Qudus sama Allahumma inni a'udzu biridhoka itu benar. Nah, itu benar. Sementara yang asyhadu alla ilaha illallah sama Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar itu bukan. Itu doa yang biasa dibaca setelah tasyahud. Itu. Maka kalau kita taksis, ditarik ke ba'da sholat witir, seakan-akan itulah doa khusus sholat witir, itu masalah. Yang kedua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu juga bukan doa sawitir, tapi itu doa i'tikaf. Doa i'tikaf. Rasulullah ditanya oleh Aisyah apa doa yang dibaca. Nah, maka perbanyaklah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Nanti 10 hari terakhir pas i'tikaf itu. Bukan dibaca setelah sholat witir. Jadi saya kira ini. Maka dengan demikian ya, kalau bisa sih mulai besok dirubah. Doanya cuma 2. Itu pun bacanya bareng-bareng, tidak dikomando. Nah, itu bahwa maka yang dilakukan di masjid lain itu lebih parah lagi kekeliruannya ya. Nah, itu lebih parah lagi. Harusnya ya 5 hari udah hafal harusnya kan diulang-ulang tuh. Kalau di kampung saya, alhamdulillah 1-2 hari ketiga itu udah bareng-bareng. 1-2 hari jamaah mendengar, dituntun itu, nanti hari ketiga udah bisa bareng-bareng. Pas imam doa, makmum bersamaan persis dengan imam berdoa. Ya, tinggal mungkin besok diarahkan saja, Bapak Ibu nanti pas kulo baca Subhanal Malikul Qudus, jadi kan nggak usah nunggu, langsung bersama-sama. Sama yang Allahumma ini a'udzu biridhoka juga begitu. Ya itu Pak Wando. Allah taala a'lam. Ya. Cukup? Masih ada. Kita sholat masjid lain. Ya. Terus dengan doa yang berbeda dari yang tadi sholat itu. Berarti kita sebaiknya tidak mengikuti dan buka sendiri. Iya. Kalau kita sholat di masjid lain, terus ada doa-doa lain yang dibaca, ya udah kita nggak usah ikutin. Ya. Apalagi kor gitu ya, dipimpin gitu ya. Udah, kita baca doa yang lain saja. Sambil kita ingkari bahwa ini tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Lalu kita berdoa terserah kita, yang penting doa yang baik gitu. Ya gitu Mas Apri. Nah, kecuali pas ba'da witir tadi, memang dikeraskan. Betul tadi kayak Pak Wanto itu. Cuma tadi yang jadi catatan, harusnya jamaah itu bersamaan dengan imam. Tidak menunggu imam selesai baru kita gitu ya. Nah, tidak, tapi bareng-bareng. Itu dan dikeraskan. Dan yang ketiga itu agak dipanjangin, agak dikeraskan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, agak dikencengin. Ya itu. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wallahu taala a'lam bishawab. Jadi gitu Mas Apri. Jelas ya? Cukup misalnya? Jelas ya? Ya, alhamdulillah saya kira cukup sampai di sini penjelasan dan kajian kita tentang hadis-hadis palsu seputar bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Karena tadi tidak ada pembawa acara ya, langsung dimulai, maka mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.